Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG Darjat Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Riki Mayudi SPD. Saya guru SMA Negeri 3 Bungo, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Pada kesempatan hari ini, Senin 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Darjat Angkatan 1 tahun 2021 dengan mengambil KD 3.1, mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi, materi kelangkaan, pembelajaran kedua kelas 10 semester ganjil. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, fantastis, yes. Semangat untuk belajar hari ini, nak? Semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran, pada baiknya kita berdoa dulu ya, yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan kita untuk memimpin doa teman-temannya. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ada baiknya kita menyanyikan lagu, salah satu lagu wajib, yaitu lagu Berlimu Negeri, ya, yang akan dipimpin oleh Imelda. Silakan ke depan untuk memimpin lagu. Jiwa raga kami, 2, 3. Silakan duduk kembali. Bapak absensi dulu ya, Kak. Ahmad Ipandi, Hadir, Pak. Aprianto, Ya, Pak. Ayu Wiranti, Hadir, Pak. Jaisa Hadir, Julian, Pak. Gita Hanifia, Hadir, Pak. Wahyu Rianti. Hadir, Pak. Baik, berarti hari ini hadir semua ya. Berhubung kita sekarang ini masih dalam suasana COVID-19 ya. Jadi Bapak minta selama proses pembelajaran kita hari ini kalian tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, tetap memakai maskernya, jangan dilepas ya, jangan ditaruh di bawah di dagu. Dan apabila nanti untuk pembelajaran kita hari ini ya adalah masih KD 3.1 ya, konsep ilmu ekonomi, materi tentang kelangkaan. Nah, sebelum kita masuk materi ini, Bapak akan bertanya dulu
Izin menjawab Pak. Ilmu ekonomi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari berbagai perilaku ekonomi terkait pengambilan keputusan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Iya, ya. Seperti kita ketahui, kalau ekonomi itu kan berasal dari dua kata ya, oikos dan Nomos. artinya aturan rumah Tangga. Nah, berikutnya adalah teori ekonomi. Siapa yang masih ingat? Saya Pak. Ya, silakan kita. Teori ekonomi adalah suatu konsep pemikiran yang diperoleh dari data dalam kehidupan ekonomi, kemudian disusun, diolah, dan dianalisis sehingga menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Pembagian teori ekonomi ada dua, yakni ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ya, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Makro. Ekonomi mikro membahas tentang perekonomian secara kecil, ya, secara lebih sempit, ya. Contohnya perilaku konsumen, perilaku produsen. Kalau ekonomi makro itu membahas ekonomi secara Luas. atau secara luas. Ya. Nah, berikutnya adalah prinsip ekonomi. Siapa yang masih ingat? Saya Silakan, silakan. prinsip ekonomi adalah tindakan ekonomi yang didasarkan pada pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang optimal. Dengan bahasa sederhana, dengan pengorbanan sederhananya untuk memperoleh hasil setinggi-tingginya. Iya. Bahasa sederhananya apa? Dengan pengorbanannya sekecil-kecilnya ingin memperoleh hasil yang setinggi-tingginya atau sebesar-besarnya. Jadi itulah dari ulasan kita sebentar mengenai materi tentang konsep ekonomi, ya. Jadi Bapak rasa materi yang di minggu yang lalu sudah kalian pahami dan bisa kita lanjutkan ke materi berikutnya, ya. Nah, ini materi yang akan kita pelajari hari ini, ya. Untuk kali pengetahuannya masih kali yang sama dari 3.1 mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Baik, ini adalah tujuan pembelajarannya, ya. Dengan pendekatan saintifik, model problem based learning. Nah, ini adalah model pembelajaran kita hari ini, ya, PBL, problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Model PBL ini adalah hasil rujukan, ya, dari jurnal penelitian ekonomi yang ditulis oleh Nuki Permatasari dan Henry Cahyono. Nah, ini Bapak ingatkan kalian, ya, selama pembelajaran nanti kalian akan dinilai, ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, kelangkaan, Bapak akan melakukan tes awal dulu, ya. Nah, silakan kalian baca. Nah, untuk soal nomor 2 ini, siapa yang menjawab opsi jawaban A? Enggak ada. B? 3 orang. C? Ada 4. Yang E? Iya, baik. Nah, agar kalian lebih memahami materi tentang kelangkaan, ya, Bapak minta kalian untuk menyaksikan video, ya, berita terbaru yaitu tabung oksigen medis mulai langka. Ya, silakan kalian simak dan kalian catat nanti hal-hal penting apa yang ada di dalam video ini. Ya, bisa ya? Antrian warga yang hendak mengisi tabung oksigen tampak mengular di sebuah depot di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Pemandangan seperti ini lazim terlihat sejak 5 hari terakhir. Pemilik depot menuturkan memang terjadi lonjakan konsumen, lebih dari 2 kali lipat. Jika biasanya dalam sehari ia menjual sebanyak 50 hingga 60 tabung oksigen, namun kini melonjak menjadi 100 sampai 150 tabung oksigen. Kelangkaan oksigen ini memang harus segera dicari penyebabnya dan diatasi. Pasalnya hingga kini, pandemi COVID-19 masih belum menunjukkan tanda penurunan. Warga juga dihimbau memperketat protokol kesehatan agar tidak semakin memperburuk situasi. Iwan Hermawan, Softan Herdiagama, Jakarta. Dari tayangan video tadi, hal penting apa yang bisa kalian temukan? Ya, silakan. Ya Pak, Silakan nanti ya. dari video tadi yang saya temukan itu langkahnya tabung oksigen Pak. Dari video tersebut terlihat masyarakat sedang
mengisi tabung oksigen. Tadi apa tadi? Kata kunci dari video tadi adalah langkah atau kelangkaan. Nah, ini adalah definisi dari kelangkaan. Secara sederhana, kelangkaan adalah terbatasnya sumber daya untuk mencukupi atau memuaskan kebutuhan manusia. Dikutip dari Investopedia, kelangkaan adalah kondisi kesenjangan antara jumlah sumber daya yang terbatas dengan keinginan manusia yang secara teoritis tidak terbatas. Nah, berikutnya artikel ya, ada artikel ya. Artikel ini nanti sebagai bahan untuk kalian diskusikan di dalam kelompoknya ya. Nah, ini silakan nanti kalian baca artikel ini di LKPD pada Google Form nanti ya, pada saat diskusi kelompok nanti. Ini Bapak sudah bagikan kalian ke dalam 3 kelompok ya. Kelompok 1 itu ada Aprianto, Cesa, Julian, Dita, Alivia, Nur Fabianti, dan Pamilianti. Kelompok 2 ada Ahmad Ifandi, Haikal Tabungan, Yuna dan Jelita, Cynthia Putri, dan Ibu Agnisa. Kelompok 3 ada Indi, ada Fitri Rehan, ada Putri Utami, Wahyu Lianti, Susi Lestari, dan Nimas Setia. Silakan kalian menyusun bangkunya untuk kegiatan diskusi kelompok. Silakan. Di dalam kelompok kalian ini ya, kalian nantinya akan berdiskusi selama 30 menit ya, untuk menjawab LKPD ya. Ini link LKPD-nya. Silakan kalian akses melalui gadget kalian ya, untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan berdasarkan dari artikel yang sudah Bapak tayangkan tadi ya. Nah, sebagai referensinya, sumber-sumber yang lainnya bisa kalian akses ini materi pembelajaran kita, modul ya, di Google Drive ini. Bentuknya modul, silakan kalian akses nanti. Ya. Nah, untuk berikutnya silakan kalian berdiskusi selama 30 menit. Terima kasih. Jadi pertanyaan pertama itu, dari artikel tersebut informasi apa yang kalian temukan? Jadi apa? Jadi itu kelangkaan tabung oksigen, pedagang kekurangan stok tabung oksigen. Terus kemudian Antrian yang panjang. pemberi mayoritasnya itu yaitu pasien yang isolasi mandiri yang terpapar COVID-19. Oke, nah sudah. Terus pertanyaan nomor 2, bagaimana analisa
ramai karena wartawan kemudian banyak yang membutuhkan. Bagaimana kelompok 1? Ada kendala sejauh ini? Belum ada. Di belakang ini bisa diakses? Bisa, Pak. Jadi nanti ya. Ya, Pak. Gimana kelompok 2? Bisa ya? Bisa, Pak. Ya, silakan disampaikan. Oh, nanti Pak, maskernya ini. Nah, kita tetap pakai protokol kesehatan ya. Dari analisa yang kami lakukan, bagaimana solusi yang sebaiknya dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak pengusaha kemudian sehingga pemerintah pun memberikan insentif bagi pengusaha yang memiliki tabung oksigen agar menambah pasokan terlebih. Bagaimana kelompok 2? Apakah pakainya bisa diakses? Bisa. Nanti jawabannya pada tingkat ya. Baik. Yang udah Bapak tanya tadi, informasi apa yang pernah kita dapat? Ada yang bisa nggak? Oh iya, harganya naik. Itu meningkatnya kekurangan stok tabung oksigen. Ya. Yang kedua, bagaimana analisa kita tentang kondisi pasar untuk tabung oksigen medis ke domestik? Mengalami Kebutuhan di informasi karena tabung oksigen itu kan sudah mulai langka. Jadi menurut kalian hal apa yang menyebabkan terjadinya kelangkaan barang ekonomi? karena masih jadi Kenapa ya pemerintah menaikkan harga itu? Pemerintah nggak sih melakukan harga jadi dia mau mendapatkan keuntungannya yang berjalan. Dari analisa yang telah dilakukan, bagaimana solusi yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak pengusaha tabung oksigen? Harusnya oksigen lebih banyak, menambah jumlah produksi dan tidak Untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian berkonsultasi di depan Bapak ya. Kelompok 3 ya silakan.
Ada lagi? Silakan kelompok 3. Nah, anak-anak, waktu diskusi kelompoknya sudah berakhir ya, sudah 30 menit. Nah, setelah Bapak periksa jawaban-jawaban dari kelompok kalian, dan Bapak minta kelompok 1 untuk melakukan presentasi hasil diskusinya ya. Dan untuk kelompok 2 dan kelompok 3, Bapak minta untuk menyimak dan nanti catat apa-apa yang ingin disampaikan pada saat kegiatan presentasi nanti. Ya begitu ya, Nak ya. Silakan kelompok 1 untuk siap-siap. Apakah sudah dikirimkan file PPT-nya? Sudah ya. Oke, silakan. Nanti Bapak bantu untuk menampilkan tayangan PPT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begininya saya di sini sebagai moderator yang akan memandu presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 yang beranggotakan Aprianto, Cesa Julian, Dita Alivia, Nurfa Dianti, dan Wahyu Rianti. Berikut adalah hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pertanyaan yang ada pada LKPD. Pertanyaan yang pertama, dari artikel tersebut, informasi penting apa yang kalian temukan? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Nurfa Dianti. Kepada Nurfa, kami persilakan. Jadi dari jawaban dari nomor 1 adalah yang pertama terjadinya kelangkaan tabung oksigen di kota Palembang. Keadaan yang mencerminkan beberapa kota besar di Indonesia. Yang kedua, pedagang kekurangan stok tabung oksigen. Dan yang ketiga, pembeli mayoritas adalah untuk pasien isolasi mandiri yang terpapar COVID-19. Baik, terima kasih pada Nurfa. Selanjutnya adalah pertanyaan yang nomor 2. Bagaimana analisa kalian tentang kondisi pasar untuk tabung oksigen medis pada masa itu? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Wahyu Rianti. Pada Wahyu, dipersilakan. Baiklah, jawaban untuk pertanyaan nomor 2 yaitu berdasarkan artikel tersebut, kondisi pasar mengalami kekurangan pasokan tabung oksigen medis karena terjadi lonjakan permintaan konsumen untuk pengobatan pasien COVID-19, terutama pasien yang isolasi mandiri di rumah. Akibatnya, banyak konsumen yang mengantri untuk mendapatkan pasokan tabung oksigen berbagai ukuran karena stok dari pedagang yang terbatas. Yang terlalu. Baik, terima kasih Wahyu. Pertanyaan yang selanjutnya adalah pertanyaan nomor 3. Menurut kalian, hal-hal apa yang menyebabkan terjadinya kelangkaan barang ekonomi tabung oksigen medis tersebut? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Aprianto.
mengenai kelangkaan tabung oksigen tersebut, yang pertama adalah meningkatnya jumlah orang yang terpapar COVID-19 di Indonesia. Dan yang kedua adalah meningkatnya jumlah permintaan dari konsumen yang tidak sebanding dengan jumlah pasokan tabung oksigen dari para agen atau pabrik penyedia. Baik, terima kasih April. Pertanyaan yang selanjutnya adalah dari analisa yang telah dilakukan, bagaimana solusi yang sebaiknya dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak pengusaha tabung oksigen? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Cesa. Kepada Cesa, Menurut kelompok kami, solusi yang sebaiknya dilakukan adalah: 1. Pemerintah memberikan insentif bagi pengusaha yang memproduksi tabung oksigen agar menambah pasokan untuk menjual di pasar. 2. Pengusaha sebaiknya menambah jumlah produksi dan tidak menaikkan harga sesuai dengan HET agar masyarakat tidak terbebani dalam masa pandemi saat ini. terima kasih kepada Cesa. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3, apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Baik, dari kelompok 2. Izin bertanya untuk kelompok 1. Menurut kelompok 1, apakah kelangkaan tabung oksigen di pasar disebabkan oleh adanya ekspor tabung gas ke negara India? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Wahyu Rianti. Kepada Wahyu, dipersilakan. Menurut kelompok kami, seperti yang dijelaskan pada presentasi tadi, kelangkaan tabung oksigen disebabkan oleh meningkatnya jumlah kasus harian pasien COVID-19 yang mengisolasi mandiri di rumah. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah permintaan terhadap tabung oksigen tersebut. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Itu tadi adalah jawaban dari kelompok kami atas pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan. Saya Putri Utami perwakilan dari kelompok 3 izin bertanya, apakah kelompok penyaji setuju dengan langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan pengusaha saat ini dalam mengatasi kelangkaan tabung oksigen di pasar? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Cesa Julian. Kepada Cesa, dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang diwakili oleh putri kami. Dari kelompok kami setuju, namun kelompok kami mencoba memberi solusi tambahan, yaitu dengan pemerintah memberikan kemudahan kepada pengusaha atau industri dalam mendapatkan bahan baku dan menambah kapasitas produksinya. Sekian jawaban dari kami. Baik, itulah jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 3. Dan mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Bagus, jawaban-jawabannya juga Bapak lihat juga bagus ya. Nah, setelah kalian berdiskusi tadi ya, Bapak minta kalian untuk menyimpulkan ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang pertama, terjadinya kelangkaan karena meningkatnya permintaan terhadap suatu barang di pasar yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah orang yang terpapar virus COVID-19 di Indonesia. Yang kedua, solusi atau cara mengatasinya adalah pemerintah memberikan insentif bagi pengusaha agar menambah jumlah produksi dan mendorong ekspor tabung oksigen medis ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Untuk mengevaluasi apa yang telah kalian jawab tadi ya berdasarkan sumber-sumber teori dan sumber ilmu yang ada di buku ya,
Nah, untuk penyebab kelangkaan ada 4 di sini. Keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam, terutama komoditas yang tidak dapat atau lama diperbaharui. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan lain-lainnya. Ya. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Contohnya, rendahnya penguasaan teknologi dan kekurangan modal dalam memproduksi barang. Misalnya apa? Misalnya untuk memproduksi pesawat terbang, smartphone, dan lain-lain. Jadi kalau pesawat terbang mungkin kita sudah bisa ya, tapi kita masih terkendala di modalnya. Ya, untuk smartphone juga ya, ini dikuasai oleh teknologi dari Jepang, dari Tiongkok, dan dari Amerika Serikat. Nah, ini tadi yang nomor 4 ini, ya. Nah, yang nomor 4 adalah peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana kebutuhan. Nah, contohnya ini tadi yang telah kalian bahas tadi ya, kelangkaan terhadap tabung oksigen. Contohnya apa? Contohnya kelangkaan tabung oksigen medis karena kebutuhan yang meningkat akibat dari pandemi COVID-19 di Indonesia atau virus corona. Nah, berikutnya adalah cara mengatasi kelangkaan. Yang pertama itu tadi apa penyebabnya tadi? Keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam, terutama komoditas yang tidak dapat atau lama diperbaharui. Contohnya apa tadi? Batu bara, ya. Nah, apa cara mengatasinya? Solusinya bagaimana? Hemat. Ya, menghemat BBM. Ya kan? Apa lagi? Memakai seperlunya. Boleh memakai seperlunya. Ya, mencari alternatif energi baru dan terbarukan, ya kan? Contohnya apa? Biogas, biodiesel, biosolar, ya kan? Nah, untuk yang kedua, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Nah, contohnya apa tadi? Pencemaran air, ya kan? Hutan gundul. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Tidak membuang rokok sembarangan bisa. Tidak membawa sampah di Melakukan sterilisasi. Diberi sanksi bagi yang melanggar protokol. ya, diberi sanksi bagi yang melanggar. Kemudian ada program reboisasi hutan. Peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana kebutuhan. Nah, ini adalah materi atau masalah yang kalian diskusikan tadi. Ya, bagaimana caranya? Solusinya apa? Banyak jumlah produksi. Ya, menambah Jumlah produksi atau jumlah produksi. Ada lagi dengan cara pemerintah memberikan insentif atau bantuan. Berikutnya adalah kalian mengerjakan ya, tes formatif di aplikasi Edmodo selama 10 menit. Ya. Nah, silakan kalian akses Edmodo-nya melalui smartphone kalian. Silakan dikerjakan.
Waktu kalian mengerjakan tes formatif di aplikasi dulu sudah selesai, sudah berakhir ya, sudah 10 menit. Inilah hasil evaluasi pembelajaran pertemuan kedua. Ya. Nah, ini penilaiannya penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Ada 3 orang yang memperoleh nilai sempurna. Ya. Ada Dita, Putri Utami dan Haikal Afifah. Boleh beri tepuk tangan? Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita refleksi ya, apa yang kalian sukai pada pembelajaran kita hari ini? Ya apa? Kegiatan berdiskusi. Ya, kegiatan berdiskusi kelompok. Ya, Pak. Ya, apa lagi? Nah, Kegiatan menonton tayangan video. kegiatan menonton tayangan video tadi ya. Oke. Nah, materi mana yang masih sulit untuk kalian pahami? Ya. Saat memahami cara mengatasi kelangkaan hak. Untuk materi yang sulit tadi bisa kalian baca lagi bukunya di rumah ya, atau membaca referensi lain yang ada di internet. Materi kita di pertemuan berikutnya itu adalah materi tentang biaya keluar. Dalam materi ini silakan kalian baca-baca dulu di rumah ya. Penutup kita hari ini Bapak ingatkan kembali supaya kalian tetap menjaga protokol kesehatan ya. Nah, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan doa ya. Silakan dipanggil untuk memimpin doa teman-teman. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ya, Bapak dulu dan Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.